guys, balik lagi sama gue di Mana Podcast. Apa kabar kalian semua? Gue baik-baik aja. Dan di episode kali ini mungkin ada yang spesial, mungkin karena kita mungkin bakal merayakan Halo? Iya, Mak. Oh iya, ada janji ya? Oke, sip. Yuk. Halo semuanya, balik lagi sama gue di Mana Podcast. Apa kabar kalian semua? Ini adalah video perdana gue dari Mana Podcast. Jadi jangan lupa untuk stay tune, give a like, comment, and subscribe. Jangan lupa untuk comment section below kalau kalian pengen episode apa dan macam-macam. Jadi jangan lupa. I hope you guys enjoy. Love you guys. Bye bye. perhatian. Ini konten 18+, jadi lu pada yang lagi sama adek lu dan sama orang tua lu gunakan earphone. Itu untuk yang terbaik. Dan I hope you guys like it, I hope you guys enjoy it. See you guys in next episode. Bye-bye. Nah, oke, halo semuanya, balik lagi sama gue Muhammad Fabian di Manakala Podcast. How are you guys doing? So, gue hari ini bakal ngadain program yang bisa dibilang new program di Manakala Podcast itu sendiri. Nah, sebelum-sebelumnya gue biasanya upload versi audio, gue upload versi berinteraksi gue sendiri gitu loh. Nah, kali ini gue bisa bilang adalah program yang bisa gue bilang ada gestar yang bakal gue undang, ataupun misalnya lu pada pengen rekomen gestar-gestar yang bakal gue undang, lu bisa tulis di komen di YouTube gue nanti. Nah, pokoknya program ini gue bakal upload di YouTube gue. Jadi lu pada stay tune di YouTube gue, subscribe dan nyalain turn on notification button. Jadi nah, lu pasti pada bingung kan? Ini gue bahas apa sih, kayak ngabuburit ini bahas apa gitu loh. Nah, di sini gue bakal bahas masalah keseharian, ataupun ada masalah-masalah yang patut dibahas, ataupun secara lingkup besar gitu. Nah, pokoknya lu pada enjoy this video, stay tune, love you guys, bye bye. Welcome back to Manakala Podcast. Apa kabar kalian semua? Nah, sekarang mungkin bisa dibilang kita part pembahasannya gitu. Nah, di sini gue bakal bahas, pokok pembahasannya adalah pengalaman kita di tahun 2020, pengalaman buruk, pengalaman baik, ataupun hal-hal yang bisa dibilang apa ya? Hal yang menarik yang bisa kita bahas gitu. Nah, gue nggak sendiri di sini, gue ada teman-teman gue. Mungkin kita bakal undang sekarang. Nah, di sini ada teman gue Lesmana dan juga ada Abi Kusuma gitu.
balik lagi sama gue di Manaka Podcast. Mungkin bisa dibilang gue bakal perkenalan dulu sama teman-teman gue di samping nih. Teman-teman gue bisa dibilang ya, lu anak Bintaro, anak Cinere pasti lu pada tahu nih sebelah gue nih pasti terkenal banget dah. Nah mungkin lu perkenalin diri lu masing-masing. Oke, bisa mulai dari gue kali ya. Lu banget basa-basi gitu. Kan Sih, anak Bintaro, anak cepet. padahal biasa aja. Lu anak cepet deh. Ya, boleh. Oke, boleh lah ya. Dari gue, nama gue Lesmana. Di sini gue teman SMA Dava ya. Kita dari kelas 1 udah bareng. Ya, itu sih dari gue. Oh gitu doang ya. Singkatan padat. Singkatan jelas. Iya. Kalau gue nama gue Abeng. Abeng. Aku Abeng, gue sekolah juga sama dia. Oh, ya. SMA bareng kita. Jadi mungkin lu pada apa sih? Mungkin gue langsung bahas ke pokok bahasan kali ya. Nah, mungkin kita udah perkenal masing-masing. Lu pada Pokok itu bukannya ini ya? Nah, iya, apa enggak. makanan yang di Fiesta itu pokok? Popok. Oh iya. pokok. Ada nih kalau itu. Nah, mungkin kita bahas pembahasan gitu. Apa sih yang bakal gue bahas hari ini gitu? Masalah mungkin yang kita alamin gitu. Kita udah alamin masalah ini, udah kita lewat setahun malahan, ya kan? Dari awal itu dan sampai sekarang gitu. Bisa dibilang apa sih pengalaman tahun 2020? Bisa dibilang tanda kutip COVID-19 bisa dibilang gitu ya. Memang Nah. COVID-19 sih bos, nggak ada. Oh iya. Nggak ada. Oh iya, sorry. Ada kutip loh. COVID-19 itu apa sih? Enggak jadi. Nah, mungkin gue bisa langsung bahas ke lu. Mungkin apa sih yang lu lakuin di tahun 2020 ini gitu? Apa sih kesibukan lu? Apa sih yang lu lakuin gitu loh? Ya, dari gue dulu nih. Boleh. Berarti kalau berarti kan jadi kalau dari gue sih, gue sama tahun 2020 kan berarti COVID itu kapan sih? April, Maret. Maret ya? Pertengahan Maret. Gue tuh bulan Maret itu bentar soal motor anjing banget deh. Oke, terus waktu bulan Maret tahun lalu itu sih gue memang sebelum COVID pun gue udah ngebahas tentang clothing brand gue kan. Jadi gue punya clothing brand, follow ya post.co namanya. Ya, follow tuh guys. Itu famous banget, lu pada mesti cek dan wah, keren banget dah. Gue paling mas sama orang menjilat loh. Nah pokoknya itu. Jadi gue yang kayak gue sama berempat itu kan, gue ya si Aldi dan Cokong. Gue tuh emang sebelum COVID emang udah mau bikin clothing brand dan tiba-tiba kena pandemi ini sempat hancur bos. Kayak wah anjing nih kayak Apa tuh? Masalah pendapat atau apa? iya masalah pendapat income-nya dong. Karena kan kita mikirnya lagi COVID pasti semua down dong gitu kan. Kayak keuangan pribadi kita pun juga hancur gitu kan. Dan lain gitu kan. Terus kayak habis itu ya udah inti tapi tetap jalan. Alhamdulillah semua sampai sekarang pun oke-oke aja. Terus kalau masalah sekolah hancur juga. Wah, iya sih, gue juga masuk gue hancur juga sih. Iya kayak kita kan nggak expect sampai online kayak gini. Iya, kan. iya, Terus benar, kayak hubungan gitu-gitu aja. Gitu. Hubungan. Ya nanti itu ada pembahasannya lain gitu. Nanti gue bahas gitu. gitu aja ya, gitu kan. Walaupun Apalagi Black. Black mah emang dari dulu gitu aja. Nah, gitu-gitu doang sih kayaknya. Ya lu emang dari kecil kan. SMP kelas 8 dong apa ngechat cewek nanyain minum kan. Udah makan. Iya sih. Udah makan belum? Les mana nih? Sabar, les mana itu? Les mana itu? Waktu kelas berapa? Kelas 8 ya? SMP. SMP kelas 89 lah ya. 89 dia deketin cewek, kakak kelas kita ya. Enggak bukan deketin boy, gue pacaran. Udah pacaran. Pacaran. Pacaran, bos. Dia udah pacaran. Dia nanyain ceweknya. Harusnya kita ngomong udah makan belum? Iya. Stop gitu kan. Ini udah makan, udah minum. Itu apa anjing? Oh, enggak, ada yang lupa, lu jangan lupa tuh. Apa? Lauknya apa? Anjing. SMP gue udah kenal lu, gue gebukin aja. Beneran gue gebuk. Itu gue pernah gebukin sih. Oh, panselnya bagus ya. Temen-temen gue tuh langsung udah apa sih Lus? Itu kan gue pacaran tuh sama kakak kelas ya. Ya karena tuh aneh banget anjing Iya itu. sih, gua aneh juga. Gue gak tau ngomong gitu. Lu kalau ngomongin hubungan deh, tiba-tiba udah minum tuh aneh tuh. Iya, itu pertama Udah minum tuh aneh. Tiba-tiba udah ngomong lauknya apa? Itu kan dulu. Itu dulu. Iya, mungkin ya. Ya namanya juga masih bocahnya SMP gitu kan. Tapi itu fakta gak sih menurut gue? Faktor. Iya gak sih? Gue SMP kayak gitu cuy. Masa bahas. Udah pokoknya gitu. Oke intinya COVID buat gue ada positifnya dan negatifnya. Kalau dari lu Nah, gimana? dulu gimana Black? Mungkin lu bisa bilang baik cerita lah ya. Ini buat 2020. gimmick ya. Ini gimmick Enggak ya. lah ya, gak usah diinin. Kalau dari gua ya, selama awal COVID agak seneng sih ya. Hidung. Oh iya boleh. Terus. Senengnya ya, Terus. awalnya kan
libur 2 minggu tuh kan sebelum Ya, itu masih seneng tuh. itu masih seneng tuh kan. Libur 2 minggu bisa nge-game, bisa apa, nggak ada sekolah. Iya. Pas udah mulai online, pas masih SMA masih enak-enaknya tuh kan. Iya, sih gue juga enak-enak sih. Nggak terlalu beban lah pas Iya. selama Karena sekolah online itu. kita tuh online juga ini nggak sih, tiduran juga nggak sih, nggak jelas juga kita juga kuliah sekolah. enaknya UAS waktu itu kita ngerjain bareng. Ngerjain Kita bareng, Zoom anjing. bareng, Pak. Enak ya. Iya. Ya lu. Lupa gue. Lu enggak kali kelas 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 gua, kelas gua. Gue IPS bos. Jadi IPS kita IPA. Jadi wah kacau dah, maksud gue ngerja bareng, nyontek bareng dan macam-macam. Maksud gue Enak lah, enak. zaman sekolah juga biasanya gue mungkin di BM doang kali ya. Ya, biasanya tuh guru ngajar bukannya kita menghormati gurunya ya kan, malah kita tidur di belakang gitu. Tapi waktu pas apa namanya? Pas Betul. libur 2 minggu itu kan kita kan udah apa sih? USBN ya? Kan Gak ada USBN bukan ya? enggak ada UA di Enggak. US apa sih? Oh ini yang ujian sekolah, Ujian sekolah, US. Bos. Oh iya ujian sekolah. USBN. Iya. USBN itu udah hari ketiga. Apa hari terakhir bukan hari ketiga. Ah. Hari terakhir kita USBN, tiba-tiba Covid kan, kita diliburin. Oh iya. Nah, iya. itu gua sempet kayak anjing 1 hari lagi, Bos. Tanggung banget. Tanggung. Banget kan? Tanggung. Tapi ya seneng sih. Iya nyontek. Contek kan? Iya. Iya. Maaf ya, Bu. Tapi kan kita lulus, Bu. Lulus. Kan kita nilai bagus. Bagus, Bu. Iya. Alhamdulillah. Ya Dan gitu. apalagi ya maksud gue kuliah gitu masalah SMA gitu loh. Atau apalagi sih kita banyak juga cancel gak sih? Seingat gue prom cancel gitu kan. Prom. Kita enggak ada coret-coret baju, enggak ada Coret-coret baju. perpisahan gimana perpisahan. Karena kan waktu itu kan emang bener-bener nggak boleh ketemuan kan. Iya, soalnya waktu itu masih baru-baru, masih hangat lah, baru-baru. Covid itu Nah, masih hangat banget. Masih hangat banget ya kayak Hmm. mau cabut nggak boleh. Tapi akhirnya kita sempat wisuda, sempat berkumpul lah ya. Oh iya. Iya. Berkumpul pun juga pakai masker. Iya. Iya. Duh rokok enak nih, gue bagi deh. Bagi bro. Anjing basi banget. tadi dia udah nyemok loh. Anjing, sumpah ya, ini mana kala nih yang podcastnya ini, podcaster ini basi anjing. Basi Maaf banget. emang orangnya gini. Bullshit. Ya, Bullshit, ya. emang lo bullshit kan buat semua cewek. Aduh. Bosen. Ya maksud gue banyak yang hal cancel juga gitu kan. Menurut gue apa ya? Ada yang apa sih, singkat gue juga ada yang nyaranin kita juga masalah coret-coretan versi digital. Ada apa? Gak tau, gue lupa. Oh, gimmick dia. Oh anjing. Oh, gimmick kan emang bang. Gak ada. Maaf. Coret-coret di konsep coret-coret digital tuh gimana? Gak ada. Gue gimmick Oh, background gitu loh. Tapi adanya kayak kita emang setiap hari kita bukan setiap hari, setiap minggu dia grup angkatan ada video call waktu itu. Iya sih. Kayak kita ketemu-temu dan bareng. bareng di Tendu 2020 gitu kan. Waktu itu kan karena emang benar-benar kita nggak boleh keluar. Tapi kalau masalah cocotan lo anjing lu nggak ada. Iya Bangsa. Campur lu. Caur. Gimmick dikit lah, maksudnya gak boleh gimmick gue. Oh. Biar gak sesuai, kan biasa podcast gue formal banget kan. Di sini gue mungkin bisa dulu. Berarti mana kalau orangnya fake ya. Enggak, bercanda. Jangan didengerin guys, jangan dengerin. Nah, maksud gue, Gimmick ya? apalagi ya, maksud gue, misalnya masalah prom lah, kita, masalah tuh kalau di BM itu, yang cuma di cancel prom gitu, di luar sana banyak yang masih Iya. suka prom gitu kan. Tapi tuh kebanyakan kayak di sekolah temen gue beberapa yang di Tangerang di Albes gitu kan. Dia juga prom, tapi gak langsung pas lagi pandemi lagi kacau-kacaunya dia langsung prom itu enggak. Dia kayak ada jeda beberapa bulan, di saat udah didapatkan izin keramaian dia baru boleh prom. Oh iya. Semakin gue kita juga gak sih, tapi Kita hampir mau prom. tapi sepi ya. Kita nggak jadi sana. Tapi sepi. Tapi gak ada yang mau. Tapi sepi. Gue mau kok gitu gue. Karena kelas lo IPA pada gak bayar itu sih. Ya. Menurut gue, ya sih, menurut gue ya kurang. Gitu, nggak tahu waktu pas angkatan kita kan kita kan waktu tahun lalu ya, bulan November tuh pinginnya di mana yang di Ancol, gue lupa, yang di Salina Marta. Oh iya. Itu kan kita mau finding dinner gitu kan. Finding dinner. Fine dining. Sorry guys. Ya pokoknya Bahasa Inggrisnya pada ralat. sorry ya. Ya pokoknya pas mau fine dining tapi tiba-tiba ada beberapa teman angkatan kita Yang kurang setuju. karena kan angkatan jumlah angkatan kita kan sangat banyak ya. Iya. Muridnya sangat banyak. Wah, lu nih fun fact, BM tuh bisa dibilang banyak banget gak sih? Banyak banget. Ada sekitar
50. Iya 50 so ada yang di Oh iya. Nanti ntar di next episode bisa undang kita buat ngomongin sekolah bisa kan? Wah boleh. Karena kan Depong kan nggak tahu apa. Nah dan sekolah kita tuh banyak lah cerita nggak jelas lah ya. Ada cerita anjing, ada cerita asik. Iya, banyak. Lah, boleh loh dibahas. Nah boleh lanjut maksudnya Nah maksud gua waktu itu nggak jadi ya fine dining juga. Karena itu ada beberapa orang Nggak tua setuju yang ya? nggak setuju karena kan masih bukan takut sama COVID gitu kan. iya. Walaupun sudah dapat izin keramaian, tetap takut lah gitu kan. Dan kita pun juga takut gitu kan. Saya kayak Masih belum jelas waktu itu kondisi COVID gimana. masih belum jelas juga gitu. Jadi kita kayak dalam ya kita cancel, kita buat makrab kayak atau apa gitu. Iya. Jadi ya itu sih yang sedihnya sih di tahun Walaupun 2020. belum kesampaian lagi. Belum sampean sih. Iya Bos. kita BM gak ada yang kesampaian juga ya. Nggak ada lo aja yang hilang sama. Aduh sorry. Baru muncul. Sibuk gua sibuk. Gua Yang sibuk. mana kalah gitu. Mana kalah. Iya. Oke. Nah, terus. Kita mungkin udah bahas sekolah, kita bahas sudah apa yang kita lakuin. Nah, mungkin apa sih lu pasti kan selama 2020 lu di rumah terus. Pasti lu mungkin mikir diri lu sendiri kayak apa nih yang gue lakuin? Masa gue cuman berbaring main HP doang gitu kan. Pasti bosen juga kan. Apa ada gak sih kayak lu pada kayak di otak lu mungkin lu pingin buat sesuatu atau lu pingin ngeciptain sesuatu tapi belum sampai sekarang ataupun lu udah realisasiin gitu loh. Di 2020 ini gitu. Mungkin kalau dari gue apa ya? Gue tuh pengen Black. Lu main Fortnite terus ya kayak gitu. Ini sedih banget. Wah, sedih banget gua. Sorry. Ya, Lo ngomong aja jangan terlalu lemes gitu. Kalau Mas, happy bro. Ya, terus. Sedih gue udah. Boleh lanjut. Kalau yang dari gue ya. Kalau dari gue pengen belajar saham sih sebenarnya. Oh, ya boleh sih. Lagi trending lagi trending banget sih di TikTok Iya, lagi trending. Apa binomo? Enggak. Bukan binomo. Binomo tuh apa sih? Binomo. Kalau binomo tuh fast trading, Pak. Fast trading. Fast trading tuh beda sama Bedanya saham. saham sama trading apa? Mungkin itu bahasan yang lain ya. Terlalu berat ya. Terlalu berat itu. Gue terlalu ngerti. Oh iya. Mungkin lu pengen saham gitu ya. Pengen nyoba, pengen belajar gue. Lu kalau lu gimana, Bi? Kalau gue kan udah terrealisasi. Tapi seingat gua Ya itu terrealisasikan. Seingat gua lihat maksudnya Instagram lu gitu kan. Gua kan pasti sebelum ini gua research kayak apa yang lu lakuin gitu kan. Asik. Kan lu brand lu gua brand lu kan biasa gua cek brand lu gitu. Last update itu seingat gua udah lama gitu. Seingat gua 2020 kapan gitu seingat gua. Nah, lu emang lu masa lu gak ada hal lain lu lakuin gitu? Masa lu ngelakuin hal itu doang gitu, opposite gitu? Iya. Ya sama. Dan lu kemana aja gitu? Lu gak pos-pos gitu? Anjing, apaan sih? Enggak, sorry. Maaf ya, itu muka Dapung tuh kentot banget. Ya terus pas juga gua kemana aja, opposite kemana aja. Opposite memang apa namanya beberapa bulan terakhir ini kan sempat off kan IG-nya. Oh gitu iya. kan. IG-nya off karena kita bulan ini atau enggak paling lama bulan depan kita anniversary. Kita launching. Oh iya. Gitu. Seingat gue lu ada kendala-kendala ya di opposite ya? Iya, banyak. Enggak, bukan kendala sih bos. Kayak yang tadi kayak kita omongin tadi kan. Kan tadi sempet skip ya. Iya, sempet skip. Baterainya habis tolol sih lu tuh. Sorry. Sorry, terbatas nih Oh, equipment-nya. Prepare kurang sih. Iya. Jadi tolong sponsorship buat teman saya nih. Wah, boleh. Iya. Jadi opposite beberapa bulan terakhir ini kan emang jangan ngepost kan. Karena gue tuh terakhir keluarin katalog itu pas di bulan Desember, seingat gue sorry Iya, kalau lupa. Desember. Desember dan abisnya tuh di bulan Januari gitu kan. Itu namanya di special edition kita kan. Oh iya. Yang Son of Zeus dan lain-lain itu kan. Nah, kenapa kita offline? Karena satu memang kita mau rehat. Oh iya. Satu kita mau rehat. Apa itu cuma excuse doang? Gak bercanda. Oke, mungkin langsung next. Nggak, really kita kok nggak kekurangan dana. Kayak pandemi bos. Oh iya pandemi. Iya. Lagi. Really kita kekurangan dana sebenarnya. Iya. Tapi ya itu alasannya. Tapi nggak beneran. Kita emang lagi mau istirahat dan apa namanya? Kita emang mau bikin gebrakan lah di special next special edition lagi karena kita anniversary di bulan April. Jadi mungkin di bulan April akhir atau nggak di Mei awal kita udah on lagi. Oh iya. Karena kita ada posan baru, ada katalog baru yaitu anniversary. Oh, gitu. oke. Lu jadi
Ini sekalian lu jangan lupa cek di Instagram nih, sekalian lu cek, lu sekalian lihat. Itu menurut gua brand-brandnya clothingnya juga bagus dan macam-macam. Gila. Mungkin bisa nanti dikasih gitu clothingnya, macam-macam gitu kan. Oke. Oke, terus. Mungkin udah bahas kita lakuin gitu. Berhubungan nih kita udah bahas masalah apa yang kita lakuin dan macam-macam. Kita balik ke pokok pembahasannya gitu. Mungkin kan sekarang lebih deep gitu bisa dibilang ya. Karena mungkin ini pembahasannya bisa dibilang pembahasannya cukup menarik gitu. Nah, kenapa sih bisa menarik? Mungkin karena bisa dibilang tahun 2020 ini banyak kasus yang terjadi gitu. Lu pada tau nggak apa tuh kasus-kasus yang terjadi? Apa sih Kadapong? Gue nggak tahu. Kadapong apa? Mungkin bisa bilang dan gue banyak gitu teman-teman gue yang gue kenal macam-macam gitu cerita bahwa hal ini terjadi ke banyak orang gitu. Mungkin bisa dibilang masalah relationships lah. Ya, mungkin ini males sih ngebahas-bahas gini gitu. Karena di sebelah gue ini yang enggak ya, Abi Kusuma di sini. Mungkin di sini orangnya lebih pengalaman gitu. Enggak lah. Sama anjing. Tapi maksud gue hal-hal yang seperti itu contohnya masalah relationship itu bisa dibilang banyak yang terjadi gitu. Masalah kalau gue sendiri gue mungkin bisa bilang banyak pengalaman yang terjadi gitu. Pengalaman apa? Apa sih? Kayak apa sih? Dari seorang Dava. Mungkin bisa dibilang gue nih hal menarik gitu karena gue putus mungkin di bulan corona ini gitu. Karena apa sih bang? Mungkin bosen. Oh sorry. Nggak bosen sih. Maksud gue banyak hal-hal yang terjadi gitu masalah egois lah ya lu. Karena gue juga pacaran di bawah di anak aja. Lu pedofil bos? Di bawah umur maksudnya. Gila lu. Mungkin di bawah umur gue, adik kelas gue ya gitu. Karena gue jalan itu kebanyakan corona gitu. Masalah dari gue PTN ditemenin dan macam-macam gitu dan sampai akhirnya ada masalah-masalah tentang bisa dibilang komunikasi lah maksud gue. Karena menurut gue mau pacaran lu berapa lama tapi kalau misalnya lu nggak lanjut, ini mungkin kita bahas lebih deep gitu ya. Karena kita tadi udah bercanda-bercanda gitu. Jadi ini lebih deep, lu mesti fokus dan lu mesti dengerin itu dengan seksama gitu. It's my first love. Nanti kita copyright gak sih? Enggak kan? Oh enggak. Nah, maksud gue komunikasi gitu. Karena mungkin di bawah umur masih ada egois gitu loh. Mungkin yang seumuran kita yang jadi yang egois itu mantan lo apa lu nya? Apa kedua-duanya? Gue nggak mau one sided gitu. Mungkin dua belah pihak lah kan. Berarti biar aman aja. Biar aman. Dua-duanya gitu. Dua-duanya. Okay. Ini ketahuan gak sih? Ya pasti ketahuan lah ya. Tasya. Sorry. Nah, maksud gue masalah gitu loh banyak. Jadi hal-hal kayak gitu. Jadi apa ya? Jadi runtuh gitu loh relationship ya gitu. Jadi apa ya? Mengakibatkan gue udah mungkin lu pada kalau misalnya deket sama cewek udah mungkin hilang kabar ataupun satunya egois atau apa mungkin ada ini apa tuh namanya basa-basi lah. Iya gitulah maksudnya jadi runtuh lah ya kan. Runtuh. Ya. Jadi lu ngebahas tentang masalah hubungan gua sama Black gitu. Maksudnya kayak hubungan gua masalah percintaan gua dan masalah percintaannya si Black. Iya. Gitu. Nah, dari lu gimana, Black? Dari gua ya. Lu kan sorry ya. Gimana? Dari lu tuh pacaran lu gimana sih? Emang lu oke aja? Gua terakhir pacaran tuh SMP, Pak. Iya, asal ke gue. Iya, langsung. Karena menurut gua gimana ya? Waktu dibahas sih. Tapi sebenarnya dari Black pun sebenarnya juga bisa ngomong tentang masalah percintaan dong. Karena kan Black mempunyai pengalaman yang sangat-sangat berharga. Iya. Banyak banget di SMP kayak waktu SMA pun dia sempet ngegebet cewek kan? Iya. SKS kan? Iya, dia SKS di sini. SKS itu sistem kredit semester. Oh enggak. Dia udah kuliah. Oh, bisa ngelawak ke si anjing ya. Tapi nggak, jadi kita di BM itu ada 5 kelas ya? Enggak, sorry. Ada 3 kelas. Iya. IPA, IPS sama SKS. Aduh malu gua. Iya, maksud gue tuh 5 kelas itu maksud itu ada IPS 1, IPS 2 gitu loh, Bos. Iya. Dan bikin gue malu banget lah. Gua rada malu sih sejujurnya. Iya, maaf ya. Iya, pokoknya gitu. Jadi Black ini sempat ngegebet cewek lah di Axel gitu ya, kelas Axel. Nah, pengalaman tuh gimana sih, Black? Iya. Jangan lu gagal ngegebet perempuan cewek gitu. Mungkin bisa dibilang ini sebelum corona ya? Jauh dong, jauh lah bos. Iya jauh. Waktu kita kelas 2. Ya, maksudnya jauh sebelum COVID ada terjadi hal seperti itu gitu. COVID aja menyedihkan. Sebelum COVID itu menyedihkan banget. Kan ada COVID tambah menyedihkan. Mungkin lu bisa cerita gitu. Kenapa sih dan lu apa yang terjadi gitu bisa terjadi hal itu gitu?
Sorry. Jadi sebenarnya hubungan gue sama nih cewek tuh udah deket dari waktu itu SMP tuh udah deket. Dari SMP tuh udah deket. Pas SMP nggak jadi juga lagi. Terus? Pas SMA sedih banget ya bang. Iya gitulah ya. Pas SMA ya nggak. Waktu itu kita lagi emang deket kan emang udah deket. Habis itu jadi nyambung chat gitu ya? Iya nyambung ke chat lagi gitu kan, lagi sering chatan. Habis itu jadi deket lah gitu kan. Oke. Jadi ya you know lah tuh. Yes, I know. Ada rasa gitu. I think everybody knows. Everybody knows. Yeah. Everybody knows. It's okay, ya. bro. It's It's okay. okay. Oke, terus. Nah, habis itu ya deket lah, gue mulai deketin dia. Awal-awal tuh Gue pengen nangis nih kayaknya. awal-awal tuh semuanya Aku pengen nangis, gue lapar lo, belum sahur. Gue lapar nih. Jadi kita nge-tag ini pas lagi puasa ya? Oh iya, karena ini spesial. Oh, gue plug dulu ya. Karena ini spesial Ramadan gitu kan. Spesial Karena Ramadan ngabuburit ya. Ngabuburit. Ceritanya lagi Namanya ngabuburit. ngabuburit Nakal. manakala. Jadi Ngabuburit manakala. ya, Boleh. Wah, boleh lanjut. Nah, di awal-awal tuh udah semuanya berjalan lancar aja sih. Gue udah ekspektasi gue udah bagus lah. Karena kalau menurut gue ya, yang bikin sakit hati tuh ekspektasi. Iya benar-benar. Gue Bener. setuju. Ekspektasi. Ekspektasinya yang tinggi. Kalau Mungkin Abi nggak pernah rasain karena Abi ya, oke. ganti-ganti wanita. Ganti-ganti wanita dia. Gitu ya. Oh iya. Saya tidak ikutan. Iya. Tapi dia sekarang udah baik Udah lah, tobat ya? udah tobat. Masa jilat. Gue juga sama kayak lu gitu. Oh iya, Dava Abian dulu punya cerita yang sangat menarik. Dia ngeniban masalah dia tuh buat ngelindungin apa ya? Ngedungin diri sendiri. Iya, itu Iya, gua. anjing emang. Nama anjing orang kayak terus. Terus like Apa? Gue ada lanjut nih ya. iya. Singkat cerita di bulan Desember waktu itu pas abis ulang tahunnya nih, yang ulang tahun siapa sih kita yang di Harley yang di Kemang? Harley Quinn. Ulang tahunnya Tara ya? Iya. Tara mantan lo, ya terus. Oh iya. Pas udah masih sama Tara. Anesha. Nah. Iya. Tara Budi, jangan. Kok gue mau ngelawak tapi kayak kurang banget. Kurang. Jadi nggak usah ya. Momennya tuh nggak pas. Nggak pas ya itu. Lanjut like. Tiba-tiba ini cewek jadi dingin ke gue. Wah dingin dalam ibarat apa tuh maksud lo, Bek? Dingin tuh pasti orang-orang pada tahu apa sih maksudnya Dingin. Jadi lu tau gak sih cewek yang udah ngerespon ke lu, yang udah nyambung banget, chatannya udah asik, kayak sampai lu udah ngira nih semua bakal baik-baik aja gitu kan, nggak ada apa-apa masalah. Tiba-tiba ini cewek berubah gitu, Pak. Tanpa alasan yang jelas. Maura denger ya anjing. Temen gua anjing. Bangsat. Sama dong, Pak. Enggak, gua nggak bisa. Maura kan banyak. Maura Banyak ya. Oh, iya. Maura Ayunda. Ayunda, Maura. Aduh. Denger ya Maura ya. Sorry. Lanjut back. Udah lah, Bang. Emang gini lah hidup gue, Bang. Fona. Fona. Terus gue kan gue nanya lah ke si Faza, kan Faza waktu itu dekat sama masih lagi dekat sama dia juga, sahabatan. Terus gue nanya, si Faza juga nggak tahu gitu kan. Terus gue personally nanya ke dia, lu kenapa sih gitu kan? Aku lapar gitu. Kan dulu Pak, beda. Ini SMA udah beda dong. Oke, Terus dia bilang dia nggak ngomong apa, kayak dia cuma ngomong ya nggak ada alasan. Gue juga nggak ngerti dia kenapa dia kayak gitu loh. Dia juga nggak bisa jelasin dia kayak gitu kenapa. Jadi intinya kayak lu tiba-tiba dia istilahnya kalau dalam bahasa sekarang ghosting lah. Dia nge-ghosting lo gitu. Nggak ghosting juga Pak, masih lanjut. Oh jadi ini diam-diam menghilang. Enggak, cuma berubah sikap, bukan diam-diam menghilang. Oh, Tapi berubah diam-diam sikap. menghilang. Iya, dia menghilang. Dia Diam-diam bikin sakit gitu. Iya, dia gitu. menghilang. Iya, dia menghilang. Kalau artiannya kayak apa ya? Dia sebenarnya tuh udah komor gue ya. Oh iya, kalau dari lu ada cerita dari yang masalah gokil. Iya. Lu tahu apa sih? Kan gue kayak Iya, kan waktu itu kan gue sempet ya kita tahu lah masalah iya. dia gitu kan, dia sama Maura gitu kan. Jadi maksud gue pas ya ditambah cerita lo ini, menurut gue tuh mungkin dia kayaknya ngasih gap gitu loh, kalau kayak maksud gue kayak atau itu menjauh. Menjauh untuk tidak menghilangkan apa namanya sahabat sih. Oh iya, itu benar sih. Ya, jadi itu mungkin sih. dia itu udah kayak gue udah ngapus sebagai bestie gue nih gitu. Jadi lo masuknya tuh ke friendzone, Bos. bisa jadi, gue juga nggak tahu. Nah, masalahnya pas gue tanya ke dia kayak
Ini kan awalnya emang sahabatan gitu kan. Gue tanya. Waduh, ini udah serius banget ya? Serius banget nih. Mungkin kita langsung aja gitu. Menurut gua gini Terlalu cerita Black sih. tuh terlalu banyak gitu loh. Pada mungkin bisa dibilang dari teman-teman lu pada teman gua nih sebelah gua nih. Mungkin cerita-cerita tentang percintaannya tuh cukup complicated gitu. Iya, Ya jadi nggak sih? sebenarnya nggak complicated sih, tapi dia yang bikin complicated sih. Benar, mungkin Tapi nggak apa-apa Black, itu kan emang pelajaran hidup Black. Berarti masuknya Black itu belum menemukan first love-nya bos. Iya. Mungkin nanti dia bakal ketemu. Iya, nggak apa-apa Black, it's okay. Tapi mungkin gue bisa bilang kenapa sih alasan utamanya gitu dari ceweknya itu. Kenapa sih nih dia bisa bilang ya udah nggak usah sama lu, maksudnya secara halus gitu, nggak usah sama lu gitu. Apa sih alasan utama mungkin biar lebih jelas gitu? Yang itu yang bikin gue bingung tuh karena nggak tahu alasannya dengan jelas tuh apa. Aduh, bingung juga gue ya. Jadi gak ada penjelasannya juga, jadi Nggak ada kayak gue juga penjelasan. bingung gitu ya. Jadi emang Ya, benar. iya bener. Emang friendzone dah ya, lah, bos. ya udahlah ya. Jadi ya sabar ya. Ya pokoknya One day pasti lu bos. best for luck for Lesmana gitu. Jadi mungkin lu pada yang pingin sama Lesmana, singkat aja ada nomor telepon di bawah ini. Jadi nanti gue taruh di sini nomor telepon. Lesmana main Bumble. Lesmana main Bumble. Oh sorry, gue bilang. Disuruh apa? Ya memang iya, enggak. Jadi gini ya. Gue ngebantu Lesmana. Oke. Kayak Black, lu tuh terlalu jomblo, gue bilang kan. Karena pas di pandemik pun gue deketin gue ngechat dia kayak Black mau gak nih Black sama nih cewek, Black mau gak nih Black sama nih cewek. Tapi di-cut dulu ya. Apa? Mungkin lanjut kali ya. Lanjut. Tapi sama mana sih gue lupa. Mungkin bahasan gue udah selesai. Ya, Enggak, tadi kan gue Enggak. belum ngebahas sama di lu tuh yang terakhir. iya pendapatnya Abeng ya. Pendapat gue. Pendapat lu. Kenapa sih gue lupa? Pendapat lu tadi. Anjing gue juga lupa, Cuk. Ya pokoknya itulah ya. Pokoknya intinya Friendzone, Black ya. itu sekarang di friendzone gitu. Dulu. Gitu. Oh, ini waktu pas pandemi 2020 gue nawarin Black tuh beberapa teman gue gitu. Oh, gue baru tahu. Nah, Lu nggak makanya pernah cerita sama gue. that's why kenapa gue suruh dia tuh main Bumble. Oh, jadi lu yang nyuruh lu tuh si Abi. gue nyuruh dia, gue kayak anjing nih orang, gue ngasih dia opsi kayak ini Black tuh sama dia. Ini cewek baik buat lo gini. Nggak mau Bang, males. Tapi ntar kalau kita lagi Discord atau kita lagi pergi ntar kayak anjing gue butuh cewek nih. Iya. Oh, Anjing gue pengen pacaran Iya, nih. bukan. Bacot lu, tai lu. Gue gak gitu anjing. Gue cuma ngomong kayak pengen deketin cewek. Apa pengen apa? Pengen deketin cewek. Ya itu katanya udah apa? Ya bener. Anjing gue pengen cewek dah, gue pengen ini dah. Gitu. Tapi Tai biasanya lu. kalau Discord ini bukan TikTok cewek-cewek gitu. Iya. Lu juga. Musuh jangan gue dulu. Jangan lah. Itu kita semua anjing. Kita semua TikTok bagus konten. Enggak, TikTok terusin. FYP aku suka. Ya gitu. Terus ya gitu sih masalah hubungan Black ya. Nah, mungkin ya kita udah bahas ya, mungkin bisa secara dibilang pengalaman Black ya. Friendzone lah ya. Kita udah mengasih simpulan Black itu dulu friendzone. Ya, jadi lu pada nih yang ngalamin friendzone mungkin bisa cuma saling bisa- curhat sama Black, sama Lesmana temen gua. Jadi IG-nya Lesmana Anugrah. Lesmana ya. Anugrah, jadi jangan lupa cek. Kita tidak pernah luput selalu mendukung Black. Iya. Jujur gue sebagai teman itu sangat bangga. Apa sih bahasa Aduh, bahasa nggak jelas lah. Enggak, bahasa gue tuh tidak pernah luput. Apaan sih? Lu terlalu formal, Cuk. Ini formal banget. Iya, mungkin udahlah anjing. Itu susah. Maksud gua ya bisa bilang ya tadi yang gue bilang friendzone. Nah, mungkin kalau Black friendzone ya kan. Kalau lu gimana deh? Mungkin bisa di-share pengalaman friendzone kalian di komen. Oh iya, boleh. Akal podcast. Nah, kalau nggak lu bisa email gue, jadi mungkin secara private gitu, lu email gue, nanti kita cerita-cerita, nanti gue bisa ngirimin teleponnya atau apa gitu kan, nanti tinggal kontak-kontak gue gitu kan. Nanti gue dari gue dulu baru ke Black mana. Bumble. Black Bumble. Kan udah nih si Black ini. Udah nih. Lu gimana lu, Beng? Menurut gue. Seorang Abi Kusuma tuh gimana sih? Seorang Abi Kusuma Ceritanya? nih. Menurut gue nih, Abi Kusuma tuh terkenal dengan macam-macam hal gitu. Terkenal di antara kalangan para wanita gitu. Coba. Gak ada anjing. Oh mungkin kita lebih bahas ke masalah di tahun 2020 mungkin gue bisa lihat ke lu gitu loh, banyak hal yang berubah dari lu gitu kan. Terima kasih loh. Ya nggak sih? Ya nggak sih? Ya bener nggak? Gila, Bener nggak? gila. Bener nggak? Bener, Ya kan? bener. Banyak hal yang berubah dari Gila lu. tuh gila sih. Yang gue lihat ya. Iya. Kita langsung bahas ke balik lagi gitu kan. Iya. Apa sih lu tahun 2020 gitu loh, masalah tentang hubungan lu gue gitu. ya. Yang bisa dibilang gue ngeliat lu tuh berubah gitu. Yang membuat seorang Abi Kusuma Berubah gitu. Berubah dalam konteks hubungan. Konteks hubungan. Sebenarnya kalau dalam konteks hubungan gue nggak terlalu berubah ya. langsung udah anjing.
Serius. Maksud gue, tapi memang gue nggak bisa ngejudge ya kalau misalnya dalam kayak gue dilihat sama orang-orang gue berubah atau tidak ya. Kalau emang dibilang berubah, alhamdulillah. Kalau dibilang enggak ya udah gitu loh. Jadi kayak maksud gue waktu tahun 2020 itu gue masih sama mantan gue dulu kan. Oh iya. Yang SMA gitu kan. Dan sekarang pun masih berhubungan lagi gitu kan. Tapi awal COVID gue pacaran lagi lah gitu sama adalah mantan gitu kan, tapi cuman nggak lama, cuma 4 bulan, 3-4 bulan lah gue pacaran gitu kan. Jadi kalau ngomongin masalah berubah atau enggaknya, gue jujur dari gue pribadi pun gue nggak bisa bilang gue berubah sepenuhnya. Oke. Kalau dalam masa hubungan, tapi kalau misalnya gue nggak tahu gue sotoy atau enggak ya, tapi ini menurut gue aja gitu. Kalau dalam gue sendiri, gue sekarang mengatasi hubungan gitu kan. Misalnya gue punya pacar atau punya gue ngegebet orang atau kayak relate aja lah, realnya aja. Gue sekarang lagi masih berhubungan kontol nih motor banget. Masuk motor? Masuk. Tapi nggak apa-apa. Oke, sorry. Ini apa? Ada iklan. Sorry. Jadi sekarang realnya aja gue masih berhubungan sama mantan gue waktu SMA, gitu loh. Masuknya sih gue HTS lah. Gitu HTS gitu kan. Kayak intinya gue selalu untuk sekarang kalau masalah ngomongin hubungan, gue nggak pernah ngasih komitmen sih men. Menurut gue tuh bagus sih, gue nggak pernah ngasih komitmen. Daripada lu ngasih komitmen dan gagal gitu kan. Karena gue belajar dari gue dulu kan. Gue dulu kan gue bukan dulu gue bajingan. Gitu sih bos. Dulu gue anjing gitu. Maksud gue kayak ya gue juga minta maaf sama mantan gue yang dulu gitu kan, dan mantan gue yang waktu pas COVID pun gue minta maaf sebesar-besarnya gitu, karena waktu pas dulu ya memang gue nggak bisa berkomit dengan benar gitu loh. Jadi gue belajar dari sekarang, gue lebih baik gue menjalani tapi gue tidak ada komitmen gitu loh. Kayak misalnya kayak dalam arti komitmen tuh kayak oke, gue sama lo, oke gue bakal sayang banget sama lo, gue bakal nikahin lo kan susah. Jadi nggak ada ekspektasi yang terlalu lebih. Seusia kita kan. Maksudnya harus menurut kata bokap gue nih, nyari banyak cewek lah ya, kenal banyak cewek dan macam-macam gitu. Itu bangsat sih. Oke. Tapi benar maksud gue, ini gue ngomong sedikit ya gitu kan. Boleh. Yang baru gue pelajarin gitu kan, kayak akhir-akhir ini, maksud gue kalau dalam hubungan itu, apalagi di umur gue masih 19 tahun, umur gue 19 tahun, umur gue sekarang? 19, kita masih 19 tahun, kayak maksud gue, ya kalau gue sih lebih baik kita fokus sama diri kita sendiri gak sih? Iya benar, gue setuju. Karena kan ditambah, gue tahun ini gue kepala 2. Lu tahun ini berapa? 19. Oh gue 19. Gue lebih tua ya? Gue lebih tua. Gue tahun ini kepala 2, gue 20 tahun, kayak maksud gue, ya gue sih pinginnya fokus sama diri gue sendiri. Dan gue pun juga bilang sama mantan gue sekarang yang kayak gue masih berhubungan sama dia, gue juga bilang kayak gue mau fokus cari duit, gue mau fokus ngebanggain diri gue sendiri, gue mau fokus ngebanggain orang tua gue, fokus ngebanggain kakak gue, fokus ngebanggain adik-adik gue. Jadi kayak maksud gue, kenapa gue ngomong itu? Karena maksud gini loh cuy, kita masih pacaran nih. Gue sama pasangan gue tuh belum apa-apa. Oh iya, gue setuju. Ngerti gak sih? Lu belum siapa gue. Jadi kalau masalahnya kayak pasangan kita ngelarang kita untuk ngelakuin ini, lu siapa gue? Ngerti gak sih? Maksud gue, memang ada ngelarang hal untuk hal yang baik tuh is okay, tapi kalau untuk ngelarang hal yang berlebihan tuh menurut gue nggak banget gitu. Jadi maksud gue ngomong ke mantan gue yang maksudnya kita masih yang HTS ini, yang maksudnya kayak gue juga berkomitmen misalnya oke dia lu sama gue sama lo, tapi gue juga bilang sama dia kalau memang misalnya gue terlalu sibuk atau gimana dan lu nggak kuat sama gue, just say gitu loh, lu bilang aja. Bilang aja sama gue kalau emang lu nggak kuat, ya kalau emang lu mau pergi aja. Walaupun masih gue bakal kecewa, masih gue bakal nangis pun is okay. Yang penting lu seneng. Udah, kelar men. Gitu sih bro. Jadi mungkin menurut gue tuh perubahan gue adalah gue gak mau terlalu berkomitmen dan terlalu serius sama orang saat ini. Sampai di tahun 2020 ini? Apa gimana? Sampai seterusnya mungkin. Sampai seterusnya sampai umur gue 25, 26 mungkin gitu loh. Karena menurut gue tahun ini 20 tahun bos. Dan kayak gue juga jujur gue maksud gue sekarang lebih mentingin nyari duit ataupun kayak maksud gue di tahun 2020 ini masa gini-gini terus gitu. Di tahun 2021 ini kayak maksud gue kalau kita, ini saran gue aja, sorry banget kalau gue sotoy apa ini kan apa yang gue alami di lingkungan gue gitu. Malas banget gue dulu tuh malas banget, tapi ya gue gak perlu sih dicat juga sih. Tapi maksud gue ini lingkungan gue
kayak maksud gue yang gue dapatin gitu kan, kalau di umur 20 tahun kita masih terus serius mencari pacar yang kayak gue pokoknya masih pacaran gitu. Menurut gue lu kapan majunya gitu loh. Oh ya, gue sih. Kayak maksud gue nggak tahu ya ini menurut gue kecepatan atau yang gue kesotoyan atau apa, tapi ini sama pendapat gue gitu loh. Pendapat gue adalah kalau gue terlalu fokus sama hubungan gue yang tanda kutip belum fix, buat apa gue kejar gitu loh. Oh iya. Lebih baik gue fokus sama diri gue fokus sama keuangan gue ngebahagiain orang tua gue, kelar. Iya sih. Gitu loh bro. Gue ngebahagiain gue juga gitu loh. Iya sih. Karena kalau kita masih kalau misalnya gue fokus, beberapa teman kita pun masih ada juga kayak beliin cewek ini, kayak fokus sama cewek gitu loh. Tapi itu nggak fokus sama dirinya. Iya. Itu menurut gue tuh, mungkin gue pun juga pernah kayak gitu. Makanya gue kenapa gue bisa ngomong begini, karena gue dulu pernah kayak gitu. Kalau gue belum melewati fase itu, kalau gue ngomong kayak begini, berarti gue sotoy bos. Iya sih. Maksudnya gue sotoy banget gitu loh. Tapi kan gue udah punya pengalaman itu. Udah pengalaman itu. Gitu loh. Waktu kelas 1 pun lo tahu gue kan. Yang kayak gue tuh kelas 1 gitu ya. Jadi pas yang ngebahas itu, yang kita sedikit rewind tadi gue ngomong ya. Gue selama gue pacaran lah. Sebelum gue sama mantan ini, gue orangnya cuek bos. Gitu. Tapi pas gue sama mantan gue yang masih berhubungan ini, kan gue mulai kan kelas 1 ya. Iya kan? Kelas 1 awal. Ya gue tuh baru lah, biasa kan cowok yang ketemu SMA, zaman SMA kayak cinta-cinta. Ya, ngerti kan? Nah itulah gue mulai kayak anjing gue sayang banget temenin cewek dan lain-lain gitu kan. Jadi maksud gue situlah yang kayak gue bilang kan, kalau gue kayak apa tadi gue bilang tuh yang bukan terlalu posesif. Lo anjing lo deh. Itu apa namanya yang ini loh yang tadi gue bilang, kalau misalnya gue sebelum ini gue ngomong yang tadi masalah pengalaman, masalah pengalaman gue, kalau gue belum ngelakuin itu berarti gue sotoy kan. Gitu. Makanya maksud gue itulah di saat gue sama mantan gue yang ini banyak banget pengalaman yang bisa ngubah gue gitu loh. Jadi gitu bos. Agak beribet ya, emang anjing sih Black ya. Maksudnya karena menurut gue pengalaman kita dibanding gue sama Lesmana, ya lu lebih pengalaman lah ya. Enggak lah, anjing masih banyak banget pak yang lebih complicated daripada gue. Yang buat di sini ini gitu kan. Nah menurut gue itu sih apa yang bisa gue tarik dari Abe yang maksud gue adalah ya untuk umuran kita ya jangan terlalu berkomitmen lah ya. Maksudnya bisa benar. Kalau di seumuran kita, sorry gue potong ya. Di seumuran kita tuh menurut gue udah enjoy life aja. Enjoy life soalnya apa mapanin kita gitu kan. Tapi menurut gue kayak hal-hal yang kayak gue yang pernah kita lakuin tuh yang kayak masalah percintaan gitu kayak memang harus didapetin gak sih? Bener. Maksud gue emang harus dilaluin. Kalau misalnya kita gak laluin, kita mau sampai kapan gitu. Maksud gue kan kayak istilahnya kok kayak gini kan, kayak masalah percintaan ini yang gue dapetin tuh kayak jadi batu loncatan buat gue gitu loh. Oh iya, gue setuju. Batu loncatan kita buat mesti dewasa lah. Dan misalnya ke depannya misalnya lu udah punya hal yang lu udah alami sekarang gitu. Iya, maksud gue yang kayak pengalaman berharga. Dalam hubungan gue ini tuh gue banyak banget belajar yang kayak misalnya gue bisa nge-handle masalah dengan tenang dan lain-lain gitu. Jadi kayak maksud gue ya berterima kasih juga sama mantan gue yang ini. Gitu loh. Yang sampai sekarang yang masih berhubungan gitu kan. Dan menurut gue gini gak sih kalau buat lu sendiri nih? Mungkin sebelum corona lu udah pacaran belum apa gimana? Udah dong bos. Udah sebelum SMA kelas 1. Oh iya. Maksud gue bodoh ya narator ini. Maksud gue pengen nanya gitu loh. Mungkin kebanyakan orang gitu yang self isolated, yang di rumah sendiri gitu kan, pasti ngalamin kesendirian dong. Maksudnya di rumah sendiri nggak ngapa-ngapain gitu. Nah, menurut lu relationship yang lu sekarang jalanin itu ngaruh gak sih menurut lu? Apakah lu sekarang lebih mempunyai teman dan maksudnya mempunyai orang yang bisa lu ngobrolin gitu? Sebenarnya kalau orang gue ngobrolin apa ya? Gue agak gak terlalu ngerti omongan dia apa ya. Gue mau coba mengerti nih. Gue mau coba sama tahun 2020 ini mempunyai relationship itu berguna gak sih? Berguna banget lah. Nah itu lebih tepat tuh. Berguna banget lah. Anjing gue kayak ngomong berdua sama Dapong. Lo ngomong dong bang. kan dia sambil mempelajari. Oh iya. Kan di sini gue pengalamannya. Oh iya maaf. Enggak. Pengalaman gue aja lah. Dia ngambil black aja. Dia black tuh ngomongnya. Wah, dia tuh pingin gini ya, sorry ya. Dia tuh pingin nge-jelekin gue.
tapi tanpa dia sadar dia tuh jelekin dia sendiri. Ngerti gak sih maksud gue, Pong? Ngerti gak sih? Ya oke. Di tahun 2020 ya. Di tahun 2020 menurut gue penting banget. Penting ya? Sebenarnya kalau masalah hubungan, misalnya pacaran ya. Iya. Ya kalau pacaran sebenarnya penting sih, tapi kalau misalnya lu emang banyak orang juga kan yang kayak udahlah gue covid gue sama temen-temen gue. Iya. Tapi kan walaupun lu sama temen-temen lu sama sahabat-sahabat pasti kan lu butuh orang yang sapa di chatan gak sih? Iya, maksud gue itu kayak lebih bikin lu apa ya? Lebih ini sih tenang sedikit sih. Iya, tenang aja gitu ya. Kayak maksud gue kayak bukan lebih tenang ya, kayak di dalam otak lo tuh kayak ada yang lebih care sama gue gitu kan, ada yang lebih gimana sama gue gitu kan, ditambah mungkin yang kayak apa ya, kalau banyak juga orang yang kayak ngomong fuck pacaran, fuck cewek, fuck ini, tapi menurut gue itu cuma bohong, itu cuma muna sih maksudnya. Dalam hati mereka tuh kayak masih butuh cuy, aku butuh perempuan gitu loh. Daripada kayak Black kayak nonton TikTok mulu ya kan, Black nonton anime gitu loh, anime dan macam-macam gitu. Iya, dan menurut gua apa ya, emang penting, ada pentingnya gitu. Ada pentingnya lah. Kalau misalnya ya jangan pacaran deh, temen chat deh. Tapi menurut gua, lu gini gak sih, kalau temen chat itu bisa dibilang kalau online, maksudnya kayak sekarang gitu, lebih orang-orang pasti punya kegiatan masing-masing gak sih? Bener. Dan lebih sibuk gak sih? Kalau misalnya offline kan pasti lu udah janjian gitu kan, kayak ayo ketemu yuk, dan macam-macam. Kalau misalnya chat biasa kan mungkin dia punya kegiatan di luar ataupun ada macam-macam gitu. Paham gak? Gue gak paham. Dia ngasih kayak apa ya? Kayak ngasih. Sorry guys, ini masih ada kendala teknis, gue masih pertama-tama, jadi lu coba untuk mengerti. Dia nggak explain, tapi kita nggak paham. Gue masih proses di gue mungkin bisa di repeat secara ya? perlahan gitu. Ya perlahan, oke. Tadi gue ngomong apa sih, gue lupa nih. temen chat nggak? online tuh. Oh iya, maksud gue temen chat nih kan, kalau misalnya online sekarang gitu kan, pasti kan orang-orang lebih maksud punya. Kalau online kan cuma chatan tanpa rasa nggak kayak ngapain gitu. Iya, dan pasti punya orang punya kesibukan masing-masing kan. Maksud lu lebih penting ngapain sih temen chatan tapi nggak ada apa-apa gitu. Iya, kalau misalnya offline kan pasti lu udah janjian ketemu gitu loh. Iya. Dan lu pasti kalau online kok cuma voice call pun Gitu-gitu jarang. doang maksud lu. Iya. Tapi ini Gojek di depan gimana? Aduh, Gojek di depan. Yaudah, mungkin kita bakal lanjut lagi, bakal bahas gitu. Jadi stay tune. Pip. Tadi gue bahas ya bisa bilang pembahasan tuh nggak jelas. ya tadi nggak jelas. Biar ratingnya mana kalah bagus ya. Lebih baik Ganti topik. topiknya bos. Gue terbuat ini. Oh iya, mungkin gue bahas lebih ke ini kali. Comfort zone gimana? Comfort zone. Mungkin nyaman. nyaman. Mungkin kan 2020. Anjir. Khusus. Nah, misalkan 2020 nih comfort zone sudah dibilang zona nyaman ya kan, istilahnya. Bangsa. Zona nyaman tuh bisa dibilang ada orang yang zona nyamannya itu benar, itu bisa bilang benar kan, gue sebagai disini sebagai orang namanya curhat. Iya. Nah, ada zona nyaman bisa dibilang lu zona nyamannya tuh mesti pergi keluar, bener ya? Ada orang yang zona nyamannya Pergi keluar rumah. pergi keluar. Pembahasan tuh. Dia kan sih explanation tuh kurang. Iya. Pasti gimana? Gimana? Comfort zone orang beda nih. Iya. Ada orang yang comfort zone itu zona nyamannya di rumah, dia cuma alone, sendirian. Itu masih boleh nyaman bos. Oh, kan? Kalau itu tapi gue nggak tahu ya, kalau maksud gue pandangan untuk zona nyaman itu misalnya zona nyaman itu mungkin maksudnya di rumah itu mungkin yang kayak main game, maksud itu kali ya. Dan mungkin seharusnya itu kayak keluar mencari siapa dirinya. Mungkin lebih tepatnya comfort zone itu yang tidak bikin produktif kali ya. Iya, mungkin gitu loh. Kalau menurut gue tuh definisi zona nyaman lah ya bahasa Indonesia. Nah kalau menurut gue zona nyaman menurut gue itu adalah kalau misalnya kita terlalu stay di zona nyaman terlalu lama. Itu menurut gue bahaya. Kita tuh nggak tahu siapa kita sebenarnya. Karena menurut gue tuh zona nyaman itu di semua lingkungan kita itu tuh menyetujui apa yang kita lagi lakukan. Oh, itu penjelasan sih. Penjelasan sih maksud gue. Ya maksud gue tuh apa yang kita lakukan contoh gini. Misalnya kita lagi buat podcast gitu kan. Pasti ada dong pro kontranya. Iya benar. Tapi pas di zona nyaman ini semua tuh pro semua kalau sampai di mana lu tuh nggak tahu lu tuh siapa, lu tuh nggak tahu lu tuh bener atau enggak. Karena lu terlalu nyaman di situ. Terlalu nyaman. Oh, benar. Itu menurut gue. Terus kayak contoh nih, contoh kayak misalnya gue nih gue lagi gamer banget nih gue lagi. Terus kayak gue kerja
jadi main Apex gitu kan. Gue jadi main Apex terus kayak gue di umur 20 tahun gue belum menghasilkan duit. Oke. Nah gue harus keluar dari zona nyaman. Nah, zona nyaman gue. Iya. Contohnya, sorry gue berat. Bisa bos. Kita sampai jam 2. Tadi habis yang Gojek tuh kita makan dulu. Istirahat. Jadi maksud gue adalah kayak keluar dari keluar dari zaman itu. Keluar dari zaman itu adalah kita tuh mencari tahu kalau kita tuh salahnya di mana. Oke. Terus kita memulai memulai sesuatu yang baru. Terus kayak maksud gue tuh di saat kita keluar dari zona nyaman, pasti orang tuh kayak berapa nyerang kita. Benar. Lu ngapain sih gitu. Karena kebiasaan yang lu lakuin adalah si di zona nyaman itu biasa. Iya. Kalau pas di zona nyaman yang itu kan kita kayak, jadi gue main game. Orang kayak, ayo Bang main game. Lu is okay anjing lu main game. Is okay anjing lu gak nyari duit gitu. Lu masih muda kok, masih 20 tahun kok. Tapi di saat jam 12 malam lu pengen tidur pasti lu merenung kayak. Masa hidup gue gini-gini. Iya, anjing gue 20 tahun nih, gue ngapain deh. Gue mau cari duit, gue mau bisnis, gue mau kerja. Itu kan menurut gue tuh kalau di zona nyaman. Karena kalau kita terlalu lama di zona nyaman bahaya. Iya, gue setuju. Gue sih menjelaskan tadi. Jelas kan? Zona nyaman tuh. Gila. Coba Boleh. Menjelaskan sih. Dia mau dapet uang nih. Nanti gue bakal, insya Allah bakal ada. Amin. Enggak lah, kita sebagai sahabat kan mendukung. Gak saling tolong no. Gila. Gila, gak apa-apa. Iya. Tadi maksudnya gimana? Maksudnya istilahnya berarti bisa dibilang Jadi jangan terlalu lama-lama stay di zona nyaman lu lah. Iya. karena mungkin bisa bilang lu belum tahu betapa buruknya kita ya. Iya. Karena ya benar kalau misalnya kita terlalu lama zona nyaman, terlalu nyaman di circle itu, nyaman sama teman-teman itu juga. Maksud gue dan ditambah teman-temannya kayak lebih terus. Kayak lu gitu. Ya anjing lu kapan majunya? Iya. Gitu. Kalau lu ini sorry ya, bukan gue suka ya Jing. Ini menurut gue doang ya. Ini menurut gue. Karena menurut gue kalau kita sama si ring ini nih, circle ini stay terus. Dan berarti stay kalau kita cabut dari ring ini bukan berarti kita MT atau apa. Tapi kita kan sebagai kita masih muda, kita harus nyari ring di mana-mana. Iya, baik viral ya. Pengalaman lah. Working gitu kan. Jadi kalau misalnya kita terlalu stay di circle 1, gak nambah 2, gak nambah 3, terus stay 1 terus, dan circle ini mau mendukung kita yang kayak contoh gue main game terus gitu. Padahal dia malah mendukung lu buruknya lu. Gitu, tapi nggak apa-apa main game anjing. Ya sekali-sekali. Iya, bos. Dikit-dikit lah ya, jangan berlebihan. Dikit-dikit bos, stres jadi kok. Ya, jadi menurut gua ya kayak hal-hal kayak gitu mungkin bisa bilang apa yang kalau berlebihan tuh ya bahaya lah ya. Semua hal yang berlebihan nggak baik. Sedikit-sedikit aja gitu. Iya, semua sedikit-sedikit. Selalu pakai minyak bulus kebanyakan. Aduh, konteksnya beda. Gitu. Jadi kayak coba beta, kalau dari lu sendiri zona nyaman, lu udah berhasil keluar dari zona nyaman lu? Jujur, mungkin selama corona ini karena gue bisa bilang ngilang ya. Gue tuh jadi teman-teman gue yang orang bilang bahwa gue ngilang. Tapi benar-benar gue ngilang sih anjing. fakta gitu. Itu fakta sih. Sangat fakta. Bukan kebanyakan orang bilang. Semua orang bilang. setuju dia tuh ngilang. Tapi menurut gue, mungkin 2020 ini apa ya zona nyaman gue itu bisa dibilang gue udah berhasil keluar dari hal itu karena gue biasanya itu main game atau enggak bisa dibilang bucin karena lain soalan bucin nih dan soal bucin gue sedih banget. Dan sekarang dia sudah berhasil bikin mana gue gini sebentar dulu udah sponsornya before mana itu akhirnya gue keluar dari zona nyaman itu gitu. Dan itu menurut gue ini based on my experience gitu. Ketika lo keluar dari zona nyaman lo banyak tiba-tiba di otak lo tuh banyak hal-hal yang bisa lo lakuin. Setuju. Karena bisa ibaratlah gue dulu bucin banget, parah bucinnya. Nah di situ tuh gue lebih mentingin hal bucin itu. Jadi gue gak mentingin diri sendiri gitu. Itu salahnya gue. Setelah gue keluar dari itu, gue bisa dibilang sadar lah. Pikiran lo ya. Gue mikir bahwa gue ngabisin waktu untuk hal yang gak penting.
Nah akhirnya gue sadar gue mungkin banyak ide, dan biasanya gue tuh sering bikin ide itu jarang gue eksekusi. Iya. Akhirnya lo bisa eksekusi sih manakala ini. Iya, akhirnya gue bisa eksekusi manakala ini. Karena lo gak punya pacar. Tapi bener juga, karena Tasya kamu menghambat. Maksudnya kadang-kadang gua gara-gara buci tuh ngambat gue juga gitu loh, karena lebih mentingin hal itu gitu loh. Nah menurut lu gimana? Tapi kalau menurut gue dari apa yang tadi lo bilang kayak experience lo, berarti mantan berpengaruh juga dong buat lo ya? Bisa dibilang ya? Iya dong. Iya. Karena kalau lo gak punya mantan, bukan lo punya mantan seperti itu ya. Kalau hubungan lo gak seperti itu, Lu mungkin gak bakal kayak gini. Bener. Ya bener. ya sebaliknya pun juga gue juga gitu. Iya gue setuju. Kalau kita Gue setuju banget. pasrah anjing. Tapi kalau ngomongin sebaliknya Black gak begitu. Mungkin katanya dia udah cerita belum sih tentang conversation Black Oh iya. tahun 2020. Kamu tuh apa sih? Nah, boleh deh. Yang ngebuat lo berubah tuh apa? Karena gini ya. Ini gue bener. Tapi tuh kebersihan orang itu berbeda-beda. Iya. Cara dia mengatasinya berbeda-beda. Cara dia mengalaminya pun juga berbeda-beda. Iya. Kalau kita dari kita berdua kan experience kita kan kita keluar salah satu toolsnya kan mendorongnya juga di hubungan kita, pacaran, kayak hubungan pertemanan, kayak kita close to gap seperti apa, gitu kan. Nah, kalau dari Black itu apa? Nah, boleh Nah, dari gue. Dari kita pribadi kan, dari gue sama Dapo kan nggak Hubungan, tahu, hubungan pacaran tuh nggak ada, kan? Dan yang gue liat dia main Fokna Dulu, Fokna, macam-macam gitu. orang, gitu. Nah mungkin lu bisa ceritain deh, mungkin comfort zone lu deh. Comfort zone gue selama corona ini sih comfort zone gue kebanyakan main game sih gue Pak. Iya sih. Nah tapi gue juga walaupun temennya juga iya sih main games mulu. tapi walaupun games Oh. itu kan walaupun gue banyak main game ya, tapi gue tetap sadar kayak gue tuh nggak bisa gini terus. Karena Sumpah lah. Omongan lu ikan kan? enggak serius enggak bener nih. Gue gak sedih terus. Soalnya gue kan dari dulu tuh dididik sama nyokap gue gini, gue tuh nggak pernah ngelakuin apa yang gue mau gitu istilahnya. Dari dulu tuh gue, adik gini, adik belajar ya, adik gini. Jadi gue kayak dituntut gitu lah, gue di SD gitu kan. Gue jadi kerjanya belajar. Sampai marah sama cewek ya? Bisa iya. Gue belajar terus kerja ya. Alhamdulillah walaupun dapat ranking, tapi kayak gue nggak tahu apa yang gue mau apa sih gitu. Oh iya. Gue tuh berarti nih orang-orang yang udah ranking kayak gue gitu. Waduh. Iya. Apa omongannya? Gue nih ada di otak gue nih. Maksudnya sih gue maksudnya gue pacar banget aja. Itu si anjing lebih ke flexing anjing. Tapi gue tadi apa lu ngomong? Dapat ranking kayak gue. kan gue bilang gue tuh dari dulu kerjanya belajar terus. Gue nggak tahu apa yang gue pengen tuh apa gitu loh. Jati diri gue tuh ngapain sih? Gue tuh flexing ngapain sih anjing. depannya? Gede dong. Lu flexing anjing. Kayak lu Berarti orang-orang dapat ranking kayak gue. kayak Black kan bilang orang nih kayak gue udah dapat ranking. Gue dapat ranking tapi gue tuh nggak bisa nggak puas gitu. Bukan nggak puas sih, kayak nggak merasakan apa sih itu ranking apa sih nggak ada. yang gue achieve tuh nggak dapat banget. Nah iya. Tapi kan lu Iya sih gue sama. jadi gue mau tahu tuh ngomong anjing berarti kayak orang kayak gue dapat ranking dong ya. Lu mau gitu anjing. Di rewind ya, taruh ini tuh rewind ya. Rewind. Oke, next. Gue pembahasannya nggak jelas lah, Wes. Metro. Nah, terus gue makin SMP di SMA gue masih kayak belum sadar atau akan hal itu gitu loh. Pentingnya kayak mencari apa yang lu ingin lakukan gitu. Jati diri dulu tuh apa sih gitu kan. Nah, selama corona inilah yang bikin gue sadar. Gue tuh belum bisa apa gitu anjir. Iya sih bener. Iya. Tapi efek COVID pak. Efek COVID tuh bener kayak berpengaruh banget sih. Bikin kayak Bener-bener bikin kayak sadar anjing. Kayak berubah lah ya, langsung berubah. Kayak maksud gue mungkin ini ya, mungkin ini positif COVID ya. Positif COVID, gue dalam hal bisnis gue udah bikin 2 bisnis gitu kan. Satu clothing brand gue, kedua gue punya usaha F&B. Oh iya. Dari mantan owner gitu kan. Iya. Tapi itu gue masukin dalam pengalaman bisnis gue. Jadi kayak dalam COVID pun gue belajar yang namanya tuh nyari uang tuh susah banget. Bener. Yang kayak gue lebih menghargai orang tua gue, ditambah gue lebih menghargai abang gue yang mencari uang yang
harus untuk buat gue gitu kan. Jadi kayak saat gue belajar mencari uang dan lain-lain, walaupun gue sekarang gue masih suka mencari duit gitu, tapi kayak gue berusaha untuk meminimalisir beban gue ke abang gue. Oke. Gue masih menganggap gue adalah beban. Beban keluarga. Iya, gue masih menganggap gue tuh kayak anjing, gue 20 tahun, gue belum ada penghasilan nih. Iya, jadi kayak. Tapi menurut lu bener gak sih dia? Lu semakin bertambah umur, semakin kayak lu sadar diri lu bahwa lu beban gitu. Iya, bener. Karena lu semakin dewasa kayak. Tapi itu emang bener gak sih? Iya. Tapi menurut gue kita kayak agak kecepatan sih menurut gue. Kayak menurut gue kayak seusia kita 19 tahun udah bisa merasakan. Iya, betul. Iya. Maksud gue tuh bagus aja jelek sih. Nggak tahu, tapi sebenarnya bagus loh kayak karena lu sadar lebih awal gitu loh. Karena kalau lu kelamaan juga. Iya sih. Ya maksud gue, tapi ya nggak menutup kemungkinan orang aja belum sadar. Ya sebenarnya nggak ada salahnya juga. Nggak apa-apa gitu. Mungkin proses kita sadar duluan sih. Sadar kalau beban. mungkin bisa bilang head start lah ya. Iya. Jadi kayak mungkin efek sok ya. Masalahnya kayak gue ada kendala masalahnya lagi. Ya maksud gue mungkin gara-gara lingkungan kita yang mendorong kita seperti ini. Gue jadi kayak kita agak bersyukur sih ya. Kita dimasukkan di lingkungan yang sama menjadikan kita apa namanya head start. Makanya gue juga sadar akan ini karena ngeliat teman-teman gue juga gitu kayak anjing udah punya podcast, lu bikin bisnis gitu kan kayak Duh, gue harus ngapain? Gue harus bener sih kayak kalau gue keluar dari zona nyaman gue ngeliat orang-orang yang lebih dari gue. Jadi yang seumuran kita gitu. Jadi misalnya gue liat, wah gue bisa insecure lah. Gue jalan dikit maksudnya gue liat Abeng nih kan, Abeng udah bikin bisnis, opposite gitu kan gitu. Tadi kita bahas terakhir itu masalah kesimpulan ya? Yes. Nah, mungkin tadi sebelum itu kita nge-vlog gak sih? Kita ngomongin masalah yang gue bilang meminimalisir. Meminimalisir apa sih kalau Jadi kita lagi memecah kata-kata gue lagi membaca kata-kata gini. Yang gue inget, gue ngomongin masalah comfort zone gue kan. Yang kayak gue udah bisa meminimalisir dan gue udah tahu keadaan lah gitu. Intinya gitu lah ya. Gitu. Nanti pokoknya ya gue lupa lah pokoknya ini kayak gitu ya. Gue nge-vlog gak sih? Anjing ini kita terlalu amatur anjing, bodo amat. Iya bodo amat anjing. Nah pokoknya lu pada kalau misalnya pingin episode keduanya nih, lu pengen topik apa dan lu pengen apa aja sih mau pembahasannya apa yang lu pengen. Yes. Lu komen aja di section YouTube gue, di comment section, dan lu komen ataupun gestar yang teman-teman gue atau misalnya gue ngundang siapa misalnya contoh Buyung atau enggak siapa gue tahu Buyung aja dan mungkin kalau lu masih ya Abeng nanti mungkin sama teman-teman opposite ya tinggal bilang aja. Nah pokoknya lu pada itu pokoknya lu jangan lupa untuk subscribe kalau pengen. Cik, tadi gue habis ngentot. Wah itu maafin ya. Dan maksudnya nyalain turn on notification buttonnya lu biar pada tahu gitu loh. Iya. Dan jangan lupa nih follow teman-teman gue. Oke, mungkin kita narik kesimpulan tadi meminimalisir, akhirnya kita nemu teka-tekinya meminimalisir keadaan. Mungkin kita bakal narik kesimpulan gitu tentang apa yang kita dapat dan apa yang kita pelajari di tahun 2020 ini. Yes, motherfucker. Mungkin kita mulai dari teman kita dulu yang pengalamannya sangat banyak, yaitu Lesmana Nugrah. Lu nyindir. Anjing. Oke. Jadi gua ya, kesimpulan dari gua buat lu semua ya gue saran aja ya. Ya jangan terlalu nyaman sama comfort zone lu semua lah. Coba explore diri lu sendiri ya, mumpung di pandemi juga gitu kan. Jangan takut untuk mencoba hal baru. Dan jangan, yang paling penting tuh jangan salah pilih teman sih kayaknya. Ingat lu, jangan pilih teman tuh. Teman, dengar kata teman gue. Anjing. Oke. Dengar anjing. Nah, kalau dari gue mungkin bisa dibilang apa yang gue pelajarin di tahun 2020 ini adalah self love menurut gue. Karena apa ya? Self love sendiri akhirnya gue mengerti bahwa apa yang gue lakuin tahun 2019, apa yang gue lakuin tahun 2020 awal-awal sebelum corona ini melanda gitu. Banyak comfort zone gue yang bisa dibilang hal itu buruk buat diri gue sendiri gitu loh. Mungkin gara-gara itu gue keluar dari hal itu, misalnya masalah perbucinan ataupun masalah hal-hal yang menurut gue itu buruk, akhirnya gue
mencoba untuk keluar dari hal itu. Akhirnya mungkin dengan hal itu lu pada bakal muncul sesuatu ide ataupun bakal nggak jadi beban keluarga lu, ataupun lu nggak ngecewain diri lu sendiri gitu. Karena misalnya contoh, pokoknya jangan lakuin sesuatu hal yang berlebihan, karena yang berlebihan itu nggak bagus. Dan jangan contohnya Abi gitu. Nah itu sih menurut gue, mungkin kita bakal langsung ke teman gue yang paling keren dan paling kece di dunia ini, dan mempunyya brand-brand keren-keren di dunia ini. Jadi kita langsung aja ke Abeng. Oke, let's go. Jaya. Enggak. Kalau apa kesimpulan dari gue ya? Dari tahun 2020 tahun 2021 ya? Iya, boleh. Kesimpulan yang gue dapetin di tahun 2020 yang paling menyakitkan buat gue adalah berat gue tadinya 75 kilo. Sekarang dari 88. Sama anjing, naik. Itu parah. Gua kagak ada leher sekarang gua anjing. Wah, apa anjing? Naik. Gue parah banget, Pak. Nah, yang foto yang taruh tunjukin di itu apa yang buat di thumbnail nanti ya. Thumbnail itu foto gue 75 kilo. Masih keren itu. Masih keren. Sekarang efek Covid jadi kayak kontol loh. Tapi kesimpulan yang gue dapetin sama Covid ini sama 2020 sampai tahun sekarang juga adalah di tahun 2020 gue mulai bisnis pertama kali awal gue itu opposite, dan gue membuat salah satu F&B Beef Troopers walaupun gue udah menjadi mantan owner ya. Tapi bukan mungkin ada F&B lagi tuh. Buat besok. Coming soon. Jadi buat besok itu sebenarnya bukan F&B bos, tapi kita sebagai distributor. Distributor daging. Jadi kalau lo butuh daging, butuh seafood untuk lebaran, untuk buat buka puasa, apalagi untuk besok, buat besok aja. Di sini nanti gue bakal ada di sini. Langsung aja lo butuh daging atau seafood dan sikat. Jadi itu yang gue pelajarin selama dari tahun 2020. Gue bisa meminimalisir teman gue gitu kan. Gue bisa tahu lah siapa teman gue gitu kan. Karena di tahun 2020 ini dan tahun 2021 ini di tahun sebelumnya dan tahun ini banyak banget problem pertemanan yang gue dapetin gitu kan. Akhirnya gue bisa memfilter, dan di tahun itu gue banyak banget belajar lah tentang apa sih temen tuh apa sih gitu kan. Dan ditambah gue belajar bisnis, jadi gue bisa tahu gue harus main kapan, gue harus seriusnya kapan, dan dan sekarang pun alhamdulillah gue udah bisa sedikit memanage waktu gue gitu loh. Jadi itu sih yang gue dapetin positifnya. Jadi kayak yang paling terpenting adalah itu yang benar kata Dapong, di saat lo mau ngelakuin satu hal, jangan lu harus percaya diri, karena kita masih muda, jadi kita bisa ngelakuin apapun yang kita mau. Ngelakuin banyak hal lah ya. Kita boleh ngelakuin apapun yang kita mau, tapi inget jangan mengecewakan orang banyak. Wah, itu bener sih. Bener nggak? Itu gue setuju. Cukup kalau emang lu mau ngelakuin sesuatu, cukup lu ngecewain diri lu aja. Jangan sampai ke orang banyak gitu loh. Kalau memang lu sampai ke orang banyak, ya udah tuh paling sosial bullying keluar. Iya udah gitu sih. Paling menurut gue adalah kita masih muda, kita bisa ngelakuin apapun yang kita mau. Kita jangan takut, harus ngapain aja. Dan kita sebagai pemudi Indonesia, kita harus mengabdi kepada bangsa, negara dan agama. Nah, ya, benar, lu mesti Jangan jadi beban. dari beban keluarga. Ingat, jangan jadi beban keluarga. Karena saya sudah menjadi beban keluarga. Sebagai contoh, jadi lu pada jangan itu. Dan menurut gue satu hal yang bisa gue tarik bahwa misalnya tadi bahas bisnis dan macam-macam, pokoknya lakuin aja apa yang lu lakuin, maupun misalnya lu gagal, misalnya lu nggak sukses atau apa, itu jadi batu loncatan lu untuk nanti kelanjutannya gitu. Jadi sorry, gue potong. Apa yang udah masa lalu yang lu udah hadapin, sorry kok gue agak belibet ya. Intinya ini gue yang ngebahas adalah masa lalu itu jangan terlalu pikirin, tapi harus banget lu lewatin. Ikhlas deh. Harus banget lu ikhlasin. Karena itu tuh ada di sini nih. Nanti ada quotes. Karena menurut gue kalau lu masih berpatok kepada masa lalu lu, nggak bakal bisa maju ke depan. Damn, listen to that bro. Itu semua masa lalu ya men. Even dalam hubungan, dalam semuanya menurut gue. Misalnya sorry, lu punya masalah di problem di keluarga, masa lalu di dalam keluarga atau childhood memories lu tuh kayak membekas banget dalam hati lu. Gue cuma mohon kepada lu semua yang punya masalah itu, lu harus kuat men. Karena lu adalah orang-orang yang terpilih untuk menjadi orang yang lebih sukses daripada orang-orang yang tidak pernah mendapati masalah itu. Lu gak pernah denger nih dari dia nih. Itu menurut gue. Karena yang gue hadapin di masa lalu
menurut gue sangat-sangat berat. Tapi gue percaya di saat gue jatuh, orang lain masih ada yang di bawah gue yang masih orang yang di bawah gue aja tuh masih bisa struggle sampai ke atas lagi. Dan itu menjadi tools buat gue kayak gue bisa kayak dia. Untuk maju. Untuk maju. Gue harus parah. Akhirnya jadi sukses. banyak banget men. Kalau misalnya kayak ini sorry gue agak bukan kesimpulan ya. Ini gue agak sedikit ini. Di saat gue lagi jatuh, di saat gue lagi gimana, gue selalu contoh nih misalnya gue lagi nyetir. Gue nyetir dan gue kusut banget, gue lagi hancur misalnya kayak ada problem masalah keluarga atau masalah family, masalah pacar atau masalah keuangan dan lain-lain, masalah bisnis. Misal gue lagi nyetir, itu gue tuh kayak langsung misalnya gue muter balik gitu kan, ada tukang parkir gitu kan, atau ada tukang gorengan gitu kan. Itu langsung kayak self reminding gitu buat gue. Ada yang lebih parah daripada gue. Kayak gue mikirnya kayak, men, ini si bapak tukang parkir ini, dia seharinya mungkin cuma dapat 20.000, tapi dia pulang, dia harus beliin makanan buat anak istrinya. Tapi dia tuh bisa senyum dengan dapat 20.000, sedangkan gua yang di rumah gua ada wifi, ada kasur empuk, ada AC yang dingin. Kenapa gua masih ngedumel-dumel dan nangis kayak begini? Nah, gitu. benar, gua setuju. Itu buat gua. Jadi gua di saat gua lagi jatuh, gua selalu lihat orang masih ada yang lebih sakit daripada gua, tapi dia bisa struggle lebih kuat gitu loh. Dan gua harus lebih dari itu. Jadi kalau sorry ya kalau emang menurut kalian omongan gue bagaimana terserah kalian, tapi ini menjadikan gue yang jadi gue kuat. Karena kalau misalnya gue nggak berpikir gini mungkin gue bakal lost. Itu gue sih men. Jadi kesimpulannya adalah ngomongin balik ke masa lalu. Kalau misalnya masa lalu lu buruk, belum tentu masa depan lu buruk juga. Setuju gue. Intinya bersyukur apa yang ada lah ya. Keren banget ya. Ini teman gue nanti banyak kontol. Nanti pokoknya banyak quotes di sini ya. Pokoknya mungkin kita penutupan. Pokoknya tadi gue bilang intinya dari omongan Abin tadi bersyukur aja sih. Bersyukur men. Bersyukur tuh penting. Bersyukur penting banget. Oke. Thank you. Pokoknya kalau misal lu pada nanti nonton, nanti bakal ada di Spotify, bakal di Apple Podcast juga. Jadi nggak cuma ada versi YouTube juga, nanti ada versi di audionya juga. Jadi jangan lupa untuk cek di sana. Jangan lupa untuk follow di Spotify gue dan macam-macam. Dan jangan lupa follow teman-teman gue, tapi ya lebih dari gue dan macam-macam. Nah pokoknya see you guys in next video. I hope guys enjoy this video. See you guys next later. Bye. Thank you. Bye. Foda. Nanyain minum kan? Udah makan? Udah makan di les mana ya? Sabar, les mana itu? Waktu kelas berapa nih? Kelas 8 ya? SMP kelas 8-9 lah ya? 8-9 itu deketin cewek, kakak kelas kita ya? Enggak, bukan deketin boy, gue pacaran. Udah pacaran? Pacaran bos. Dia udah pacaran, dia nanyain ceweknya, pasti kamu udah makan belum? Tapi stop gitu kan? Ini udah makan, udah minum. Oh enggak, ada yang lupa, lu jangan lupa tuh. Apa? Lauknya apa? Anjing. Itu itu kan pas gue masih bocah pak. Lu SMP gue udah kenal, gue gebukin ya. Masih bocah pak. Beneran gue. Itu gue pernah gebukin sih. Nah, gimana nih episode pertamanya? Kalian suka apa enggak? Comment section below. Kalau misalnya mau request topik dan macam-macam, comment section below juga. Dan I hope you guys like it. I hope you guys enjoy it. Don't forget to hit the like, comment, and subscribe. Love you guys. See you in next episode. Bye-bye.